Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Katsu Official. Kupas tuntas isu sampai ke akar-akarnya. Bersama saya Apria Maharani. Berbagai hal sudah dilakukan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19. Di antaranya realokasi anggaran, penyediaan pasokan masker dan APD, pemberlakuan social distancing, melakukan rapid test atau tes cepat, dan pembebasan 35.000 narapidana. Sampai pada akhirnya pemerintah memutuskan untuk memberlakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Melihat bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kebijakan PSBB ini, kita sudah terhubung dengan beberapa tim Katsu yang akan mewawancarai penduduk yang sudah melaksanakan program PSBB ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Kartini. Nah, di sini saya akan membahas beberapa hal terkait dengan kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar di tengah wabah COVID-19 ini. Nah, mungkin saya sekarang sudah bersama dengan narasumber, yaitu Saudara Ali Firdaus. Bagaimana, sudah siap Saudara untuk diwawancarai mengenai kebijakan PSBB ini? Langsung saja mungkin ya. Baik, siap. Oke. Langsung saja mungkin kita ke pertanyaan poin pertama. Ini bagaimana sikap Anda dalam menyikapi wabah COVID-19 ini? Baik, kita dalam menyikapi wabah COVID-19 ini yaitu dengan cara menerapkan gaya hidup sehat dan gaya hidup bersih, seperti makan makanan yang bergizi, seperti sayur-sayuran, serta minum vitamin, serta membersihkan telapak tangan dengan cara mencuci tangan, serta kita membersihkan lingkungan kita. Baik. Baik, terima kasih Saudara Ali Firdaus sudah memberikan jawabannya. Langsung saja mungkin ya ke poin nomor 2. Nah, tahukah kamu terkait dengan kebijakan PSBB ini atau kebijakan pembatasan sosial berskala besar ini, dan juga fungsi dari PSBB itu sendiri seperti apa? Baik, untuk PSBB itu sendiri yaitu pembatasan sosial berskala besar, yaitu di mana fungsinya itu yaitu untuk mencegah penyebaran virus corona itu sendiri, seperti yang dikeluarkan oleh kebijakan Presiden Jokowi pada peraturan pemerintahan nomor 21 tahun 2020. Baik. Ya, terima kasih. Baik, langsung saja mungkin ya ke pertanyaan nomor 3. Nah, apakah di wilayah Anda, di tingkat RT atau RW-nya itu sudah mulai pendataan untuk bantuan? Dan juga dalam bantuan dalam bentuk sembako mungkin sudah ada pendataan belum? Baik, untuk di tingkat RW dan RT kita ternyata dari mulai kemarin pada tanggal 15 hari Selasa ternyata sudah ada pendataan untuk sembako, tetapi kita RT RW kita hanya bisa mengajukan 10 kartu keluarga saja. Jadi tidak sepenuhnya mendapatkan bantuan tersebut. Terima kasih. Iya. Oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya, PSBB dalam tanggapan Anda itu sudah kuat belum aturannya? Dan juga apakah Anda sudah mengetahui gitu sanksinya itu sendiri itu seperti apa kalau melanggar kebijakan PSBB ini? Baik, kalau kita lihat dari ini ternyata masih banyak yang melanggar. Artinya kebijakan PSBB ini belum cukup kuat karena sanksinya juga hanya berupa teguran. Jadi orang tidak jera apabila mereka melanggar kebijakan PSBB itu sendiri. Seharusnya harus ada seperti dendaan atau hukuman yang lebih membuat mereka jera, jadi tidak terlalu banyak yang melanggar.
Iya, iya, oke. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian, bagaimana tanggapan kamu mengenai tanggung jawab dari pemerintah dalam menanggulangi dampak COVID-19 ini? Baik, untuk kebijakan pemerintah dalam menanggapi COVID-19 ini ternyata cukup baik karena pemerintah mengadakan seperti cek kesehatan gratis, serta mereka juga bertanggung jawab seperti membagikan sembako-sembako kepada masyarakat. Walaupun tidak sepenuhnya masyarakat terbagi, tetapi setidaknya bisa memperkecil memperkecil atau membantu orang yang membutuhkan dalam peristiwa wabah ini. Iya, iya. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak atas jawabannya. Dan mudah-mudahan juga kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar ini bisa dilakukan oleh masyarakat gitu, dan masyarakat itu bisa menaati kebijakan ini karena kan kebijakan ini pun ini sangat berdampak positif gitu ya bagi masyarakat Indonesia itu sendiri. Nah, mungkin ada pesan atau apa untuk masyarakat Indonesia agar masyarakat itu mampu menjalankan kebijakan PSBB ini? Baik, kalau menurut saya, kalau pesan untuk masyarakat Indonesia itu sendiri, yaitu supaya masyarakat Indonesia itu bisa lebih memahami apa itu PSBB itu. Karena kebijakan PSBB ini juga baik untuk kita. Kalau misalkan PSBB ini berjalan dengan lancar, tentu virus corona di Indonesia bisa lebih diselesaikan secara cepat. Oke, oke, oke. Terima kasih atas pesan dan tanggapannya. Mungkin dicukupkan sekian ya wawancara kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah bersedia untuk diwawancara. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk masyarakat di Indonesia gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wildan. Ini ya teman-teman. Pada kesempatan ini Indonesia dan dunia itu dihebohkan dengan salah satu wabah yang sangat bisa dikatakan berbahaya ya. Namanya tuh Corona atau COVID-19. Nah, kebetulan saya tuh dengan teman ada proyekan untuk membahas tentang isu tersebut di acara Katsu, Kupas Tuntas Isu. Dan sekarang saya kedatangan tamu. Beliau adalah salah satu ini ya, mumpuni juga di bidang kesehatan karena beliau berprofesi sebagai perawat. Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu. Oke, perkenalkan, nama saya Syarif Muhammad. Profesi saya sebagai perawat. Saya bekerja di RS Hermina Karawang, pusat rujukan COVID-19 di Kabupaten Karawang. Ya. Mungkin langsung aja ya ke sesi tanya jawab. Iya, boleh. Siap. Yang pertama, sebagai perawat, bagaimana sikap Bapak untuk menyikapi wabah COVID-19 tersebut? Untuk menyikapi tentang wabah penyakit ini, saya sebagai perawat haruslah dengan menyikapinya dengan santai dan juga tidak panik seperti orang awam. Karena kenapa? Karena jika kalau saya panik seperti orang-orang pada awamnya, maka orang awam tersebut nantinya tidak akan ada pedoman atau tidak ada arah tujuan bagaimana mereka bertanya, bagaimana mereka berobat, dan siapa nanti akan merawatnya. Gitu ya Pak. Lanjut ke pertanyaan kedua. Salah satu upaya dari pemerintah untuk menanggulangi wabah corona ini yaitu dengan melakukan PSBB ya. Sebelumnya Bapak udah tahu belum tentang PSBB itu dan fungsinya dari PSBB itu apa? Jadi setahu saya ya, yang sekarang heboh PSBB, kalau di negara lain itu sekarang sedang sibuk lockdown, Cina yang pertama melakukan lockdown, karena di Indonesia itu tidak mungkin melakukannya suatu lockdown. Jadi Indonesia melakukan cara tersendiri yaitu dengan PSBB, pembatasan sosial skala besar. Skala besar ya. Berskala besar. Jadi mengapa kita melakukan PSBB tersebut? Karena kan kalau kita
merujuk kepada negara lain yang melakukan lockdown itu sebenarnya membutuhkan dana yang sangat besar. Cina saja untuk melockdown satu wilayah kota membutuhkan bertriliun-triliun. Indonesia kalau melockdown seluruh kota di Indonesia tidak mungkin melakukannya. Yang pertama dikarenakan anggaran kita terbatas. Kemudian bisa saja dilakukan sebenarnya. Tapi mungkin kita akan ngutang beribuan-ribuan triliun. Jadi dimaksudkan dengan PSBB ini adalah pembatasan sosial berskala besar. Dimaksudkan pemerintah yaitu masyarakat Indonesia bisa sadar, bisa melakukan social distancing secara mandiri masing-masing dan terpadu. Dengan pembatasan sosial skala besarnya itu di area publik seperti taman yang sekarang sudah ditutup, rumah sakit, bank, dan juga area publik transportasi lainnya. Sekarang itu PSBB itu bukan hanya ada di lingkungan umum, tapi juga di kendaraan-kendaraan dan juga tempat duduk. Seperti pembatasan duduk yang harus 1 sampai 1,5 meter. Kemudian pembatasan angkutan umum yang hanya bisa diisi setengah dari fullnya angkutan tersebut. Terus ke pertanyaan selanjutnya Pak, tanggapan Bapak tentang sanksi dari PSBB ini gimana? Apakah untuk sanksinya udah benar-benar dilaksanakan secara tanggung jawab, ataupun emang ada gitu sanksi nyatanya dan regulasinya, ataupun berbicara dengan landasan yuridisnya itu udah kuat atau belum? Sebelum berbicara tentang sanksi, jadi begini, sebenarnya aturan PSBB itu sudah diatur dengan sedemikian rupa sehingga bisa fleksibel, bisa diatur oleh masyarakat. Jadi maksudnya fleksibel itu bisa diketahui masyarakat dan bisa dilaksanakan oleh masyarakat. Dengan sanksi sebenarnya kalau saya lihat belum begitu ketat. Dengan misalkan sanksinya itu paling yang diberi sanksi yang pertama cuma teguran, atau misalkan yang dari luar kota masuk ke kota yang PSBB itu cuma dikasih sanksi teguran balik lagi, tidak ada sanksi khusus seperti sanksi denda ataukah sanksi yang lainnya seperti itu. Mungkin kalau di negara lain, kalau yang lockdown keluar dari zona lockdown itu langsung sanksi denda. Di kita hanya sebagai sanksi teguran dan disuruh putar balik. Karena kita itu menerapkannya PSBB bukan lockdown. Jadi lockdown. Jangan pernah berbicara lockdown. Itu salah satu pemilihan kata yang salah ya sebenarnya. Sebenarnya itu yang salah. Selanjutnya berbicara tentang peran pemerintah dalam penanggulangan wabah COVID-19 ini. Bagaimana tanggapan Bapak sendiri mengenai tanggung jawab dari pemerintah terhadap penanggulangan wabah COVID-19 ini, terutama dari sudut pandang sebagai tenaga medis itu Bapak kan bekerja di salah satu rumah sakit juga yang menjadi rujukan COVID-19 itu. Gimana? Menurut saya, pemerintah itu sudah cukup tanggap darurat tentang masalah COVID-19 ini. Dimulai dari yang pertama dimulai pas bencana di Indonesia itu yang saya tahu mulai ricuhnya itu di bulan Maret. Ketika mulai banyak orang terkena COVID, orang gejala COVID mulai banyak dan status yang positif dari ratusan menjadi ribuan. Dengan memberlakukannya sistem PSBB sekarang, terus kemudian mendirikan rumah sakit khusus COVID dan memberlakukan bekerja di rumah, sekolah di rumah, apa-apa dilakukan di rumah. Pemberlakuannya itu jadi menurut saya sudah tepat. Dan untuk menanggulanginya itu di mana sekarang itu ekonomi kita lagi rendah. Untuk menanggulangi penghasilan yang masyarakat yang ekonomi di bawah sekarang kan alhamdulillah dari pemerintah APBN, APBD sekarang sudah mulai dikucurkan untuk penanggulangan keekonomiannya, dari mulai sembako yang mulai disebarkan, bantuan-bantuan yang lain disebarkan, dan juga Indonesia itu kan terkenal dengan prinsip gotong royongnya. Benar. Dari mulai gotong royongnya itu sekarang banyak sekali relawan-relawan yang menyumbangkan dananya, entah itu untuk dana APD dari rumah sakit ataupun APD sembako sosial. Menurut saya pemerintah sudah cukup tepat untuk menangani pencegahan penanggulangan COVID ini.
Mungkin ada pesan dan tips-tips hidup sehat gitu dari Bapak selaku ya salah satu tenaga medis juga ya. Mungkin bisa mempengaruhi orang-orang di sana supaya bisa menerapkan hidup sehat untuk meminimalisir COVID-19 itu ini seperti ini loh, mungkin seperti itu. Mungkin ada sepatah kata atau dua patah kata dari Bapak. Mungkin yang pertama saya katakan untuk warga semua, patuhi pemerintah, patuhi himbauan pemerintah, dan patuhi himbauan dari tenaga kesehatan. Di mana sekarang telah berlaku PSBB, dilarang mudik, dilarang yang dari dalam kota PSBB keluar kota, yang dari luar kota ke dalam kota. Ya. Karena dengan tidak dipatuhinya peraturan tersebut, kita tidak bisa memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Iya. Terus jangan lupa kalau kemana-mana pakai masker. Jangan lupa makan 4 sehat 5 sempurna, perbanyak minum vitamin, mineral, dan juga buah-buahan. Ya. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman semua juga yang telah menyaksikan video ini, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Kang Sarip yang telah menyampaikan ilmu tentang how to avoid coronavirus ini. Semoga apa yang telah beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian pemaparan dari saya dan Kang Sarip. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PSBB ataupun pembatasan sosial berskala besar menurut peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020, yakni pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19 tersebut. Adapun aktivitas yang harus dilakukan oleh masyarakat yakni pembatasan kegiatan beragama dan peliburan sekolah dan juga tempat kerja, pembatasan kegiatan-kegiatan di tempat atau di fasilitas-fasilitas umum, serta pembatasan kegiatan-kegiatan sosial dan budaya, dan juga pembatasan moda transportasi dan hal lainnya yang berkaitan dengan pertahanan serta keamanan. Sebuah kebijakan namanya jika tidak menuai pro dan kontra. Seperti apa yang dikatakan oleh Bang Karni, bahwa penerapan PSBB ini tidak dibarengi dengan solusi ekonomi bagi rakyat miskin. Lantas, yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa pemerintah tidak memilih karantina wilayah dan lebih memilih PSBB? Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk komen apa isu yang akan kita bahas selanjutnya. Dan buat kalian yang berasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, and subscribe. Thank you.